Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita baca kitab Ta'limun Ta'lim, belum jauh-jauh masih di situ-situ juga, ada suatu syair yang ditulisnya begini. Bijidin la bijadin kula majadin bakal jadu bila jidin bil mujadin fakam abdin yakumu maqamar hurin wa kam hurin yakumu maqamal abdin bijidin la bijadin kula majadin bakal jadu bila jidin bil mujadin. Nah ini kan apa namanya terjemahan bebasnya itu bijidin dengan sungguh-sungguh, la bijadin tidak dengan main-main, tidak dengan asal-asalan. Kula majidin setiap yang dituju. Bijidin lah bijadin kula majidin pahal jadu bila jidin bil mujidin. Apakah sesuatu yang diperoleh dengan main-main akan mendapat kesungguhan? Apakah sesuatu yang diperoleh dengan santai-santai, dengan sesuka hati akan dapat kepada tujuan? Pahal jadu bila jidin bil mujidin pakam abedin yakumu makormal kurin. Berapa banyak orang yang dulunya susah yakumu makomal abdin saat ini menempati tempat orang yang terhormat. Pahal jadu bila jidin bil mujidin pakam abedin yakumu makomal kurin. Wakam hurin dan berapa banyak orang yang dulunya mulia yakumu makomal abdin sekarang menempati tempat orang terhina. Itu saya teringat dulu waktu saya kecil-kecil tahun 1980. 1980 bukan 84, 85, 86 bukan. 1980. Jadi saya punya tetangga orang dari saya lupa daerahnya tapi dialeknya dialek Sunda. Maka saya panggilnya Ce. Ce saya bilangnya. Saya panggilnya Ce. Saya panggilnya di mana belinya? Tuh di warung Ce Eti bilangnya. Jadi waktu itu pagi-pagi saya disuruh belanja sama mak saya di warung Ceeti yang ada di pasar. Beli di warung Ceeti, dibilang pas saya datang ke situ kira-kira sekitar jam setengah 7 lah, masih pagi. Itu begitu dibuka warung, baru buka dikit. Saya bilang, "Ce, beli apa ya?" Saya hari itu disuruh beli sama orang tua pagi-pagi sama mak saya lupa. Ternyata Ceeti baru bangun tidur. Dia tidur di warung itu, di kios. Hari itu kalau nggak salah saya Ceeti masih hamil anaknya yang pertama dan suaminya juga di situ. Tinggalnya di situ juga di warung. Satu saat saya, "Mak, Ceeti tinggal di situ ya di warung?" "Iya," dia bilang, "dia kan baru datang dari kampung kesian tinggal di situ," katanya gitu. "Udah mana barangnya?" Pagi-pagi ngomongin orang lagi dibilangnya kan. Nah waktu itu tinggallah di situ Ceti itu. Nanti kalau udah sore, nanti kalau mandi dia di mana? Di tempat mandi pasar. Waktu itu saya saya pernah ketemu juga Ceti di tempat mandi pasar. "Ce, dari mana?" Dia nggak jawab, cuma senyum-senyum aja. Dia habis mandi pagi-pagi mungkin nyuci baju tuh agak siang dikit saya tengok juga Ceti nyuci baju sebelum pasar rame. Kemudian beberapa saat kemudian saya pergi lulus SD, saya pergi ke pesantren. Pesantren nggak pulang-pulang. Lalu dari pesantren saya masuk lagi ke pesantren ngaji kitab. Panjang kali lebar kali tinggi saya ada di pesantren. Begitu saya pulang, itu daerah pasar tuh dibongkar, udah diganti dengan pasar baru yang lebih bagus sama pemerintah. Tadinya kan pasar swadaya masyarakat diganti atau pasar impres. Waktu itu kan waktu tahun-tahun 80 90 terkenal apa-apa impres, SD impres, pasar impres. Nah, waktu saya balik ke situ ternyata Ceti udah nggak tinggal di situ lagi. Ekonomi Ceti udah mulai meningkat. Di mana Ceti tinggal? Di tempat lain, di agak ke belakang gitu kan. Di belakang sekolah. Dia ngontrak di situ. Lalu saya lama di pesantren nggak pulang-pulang. Pas saya balik ternyata apa? Saya lagi jalan di suatu tempat ke rumah kawan. Ini rumah siapa baru dibangun? Itulah rumah Ceti dibilangnya. "Oh, rumah Ceti ini gede juga," kata saya. Lama lagi saya datang ke situ, lama saya ternyata mak saya hari itu lagi ngobrol sama Ceti. "Dari mana, Mak?" "Tuh, Ceti mau pergi haji," dibilangnya. "Oh, nanti kita disuruh datang ke sana, lu ngikut?" Malas waktu itu saya baru balik dari pesantren. Udah gede, udah remaja itu. Jadi yang saya mau bilang itu ekonomi Ceti meningkat.
meningkat terus dari tadinya tidur di kios sampai punya rumah sendiri yang besar, lalu anak-anaknya pada sekolah di sekolah-sekolah yang sangat bagus. Kemudian dia punya rumah kontrakan juga. Orang Betawi kan gitu, lambangnya kalau udah makmur punya kontrakan dan pergi haji, biasanya begitu. Nah, kemudian nggak lama kemudian ketika udah gua ini ya udah beberapa beberapa apa namanya beberapa tahun lah katakan, itu Ceti udah pulang haji dan anaknya udah pada gede-gede. Yang mau saya cerita, dan juga mak saya itu orangnya dekat. Dari Ceti masih nggak ada, nggak punya apa-apa, sampai Ceti udah punya semuanya, itu mak saya selalu dekat sama dia. Dan juga ketika saya balik dari apa itu tuh punya Ceti beras turunin itu dia kan dagang beras sembako lah, minyak ya. Itu ketika beras krisis nggak ada, itu Ceti beli, ya suaminya yang beli, itu didatengin dari Jawa ke Jakarta untuk dijual lagi, sehingga itu pakai pengawalan tentara saking apa namanya, saking banyaknya di saat-saat krisis itu kan. Nah, jadi yang mau saya cerita, rupanya suaminya ini adalah orang yang apa ya, walaupun dia kan rumahnya jauh, jadi dia nggak ada di dekat saya. Dia itu musolanya lain, itu selalu pergi ke musola, selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu apa namanya, selain dia juga berdagang, dia juga dekat kepada Allah. Entah apa yang dibaca, paling-paling kalau saya tanya, kalau orang Betawi mah selalu membacanya nih rata-rata sama itu. Apa yang dibaca, sholawat munjiat sebelum pada terakhir sholat, setelah jikiran, setelah jikiran la ilaha illallah, subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah. Sebelumnya ada oleh astagfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah rabbil alamin, astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, kalau di sana gitu astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum kalau di sana. Nah, tapi kalau di sini saya tengok orang membaca astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum, dia baca, bukan hayyul qayyum, hayyul qayyum. Dulu saya pikir kenapa dia baca hayyul qayyum, rupanya itu sifat mausuf dari maf'ul. Jadi lafdzul dalalah itu maf'ul dari fi'il, fa'il, astagfirullahaladzim, memohon saya, siapa saya, fi'il, fa'il, lalu maf'ul, astaga, memohon ampun siapa saya. Nah, itu fi'il, fa'il, Allah akan Allah, maf'ul. Maka lafzul dalalah di situ maf'ul. Lalu allazi, yang silahnya allazi la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia, al hayya, disebutnya. Jadi sifat mausuf, sifat kan dan mausuf harus sama. Kalau sifatnya ropa domah, maka mausufnya juga domah, sifat mausuf yang sifat dan yang disifati. Karena lafdzul dalalah itu kedudukan jadi maf'ul di dalam kalimat itu, yang dibaca patah, maka mausufnya juga sifatnya menjadi nasab juga, maka dibaca al hayya, astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum dibacanya. Dan itu dalam pandangan analisis saya itu betul dia baca seperti itu. Nah, itu nggak usah kita permasalahkan terlalu banyak. Jadi abang ini, suaminya ini, pas udah hidupnya sudah makmur, anak-anaknya udah pada gede, itu anaknya perempuan semua kalau nggak salah saya. Anaknya juga cakep-cakep, cantik-cantik, namanya orang Sunda rata-rata cantik-cantik anaknya. Dan itu pada sekolah di sekolah-sekolah yang bagus, walaupun swasta. Kalau di Jakarta kan rata-rata yang bagus, ya biasanya begitu. Tapi kalau saya selalu sekolah sukanya negeri, nggak mau sekolah swasta. Dari SD selalu negeri, kecuali waktu di pesantren. Yang universitas juga saya pokoknya gua kalau kagak negeri kagak mau kuliah gitu lah. Ya lu berjuang lah. Makanya sampai dapat jauh nggak masalah, yang penting negeri. Akhirnya untuk anak-anaknya udah pada gede, udah makmur hidupnya. Kenapa? Ternyata waktu itu saya tanya, abang itu kemana suaminya tuh? Lagi pergi pesantren. Jadi ketika usahanya udah banyak, istrinya yang jaga, CET-nya yang jaga, itu mungkin karena dia udah nggak ada banyak banget urusan, dia jadi pergi ikut pesantren, ngaji di pesantren. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah orang-orang yang mau berusaha. Al-jidu yujna kulla amrin sasiin. Sungguh-sungguh itu akan membuka
kula amrin, setiap urusan sesin yang susah, akan menyelesaikan setiap urusan yang susah. Wal jidu, dan sungguh-sungguh yuftah kula babin muglakin, akan membuka setiap pintu yang tertutup. Dulu kan Caheti itu susah, lama-kelamaan karena dia sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Mungkin kita nggak tahu malam-malam, kalau saya lihat karena kalau di Jakarta kan dulu-dulu ya, bukan sekarang, dulu-dulu orang yang pakai kerudungan kan biasanya orangnya alim. Zaman dulu, bukan sekarang, sekarang udah banyak. Ini kisah zaman dulu tahun 80-an. Caheti itu pakai kerudungan orangnya, walaupun cuman enggak seperti jilbab, kerudungnya di atas kepala. Saya pikir tampaknya ini orang-orang baik, orang-orang alim yang dekat kepada Allah. Nah, begitulah kira-kira. Jadi saat ini ya udah makmur hidupnya, udah dekat kepada Allah. Maksudnya udah makmur hidupnya, bahkan udah pergi haji. Ya itulah orang-orang yang berusaha dan dekat kepada Allah. Apa itu caranya supaya kita mendekatkan kepada Allah? Ya, orang Betawi mah biasanya nih selalu habis sembahyang membaca sholawat munjiat seperti tadi, allazi la ilaha wal hayyul qayyum. Kemudian dia membaca Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fa khaina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Lalu dia membaca subhanallah 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 33 kali, lalu membaca astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Kemudian dia membaca alhamdulillah alhamdulillah sama juga 33 kali. Lalu sebelum membaca doa dia baca sholawat munjiat. Ya memang dibacanya sekali, tapi kalau membacanya puluhan tahun, dia membacanya puluhan tahun ya nyangkut juga, nempel juga keberkahannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikianlah kisah tetangga saya Caheti yang saya kenal. Dari hidupnya sangat-sangat sederhana. Kalau dulu kan dulu ya orang Betawi itu kalau sangat sederhana, dulu kan ada istilah RSSS, rumah sangat-sangat sederhana. Itu disebutnya makmur. Apa itu, rumah doang sama sumur gitu. Gitulah, karena udah saking kritisnya tanah di Betawi itu. Dulu aja di daerah saya itu untuk beli di daerah itu masih 750 sekitar itu satu kapling tanah yang kira-kira 100 meter panjang kayak lebar 100 meter. Sekarang ditawar 2 miliar agak dijual di daerah situ tuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran dari sini dengan jidu bersungguh-sungguh, dan juga usaha kita kerjakan pagi-pagi, karena pagi-pagi al barokatu fi bukuriha, berkah itu adanya pagi-pagi. Yang saya lihat pagi-pagi itu Caheti udah bangun, lalu dia sholat subuh di situ. Saya udah datang pagi-pagi untuk belanja, ternyata Caheti baru selesai, baru bangun dari duduk sholat subuh. Di situ di tempat kios dia ada beras, ada minyak, ada telur, ya duduk aja di situ dia sholat subuh. Nah itulah, dimanapun kita yang penting kita bisa mengingat Allah. Nah itulah kemudian lama-kelamaan Allah ubah nasibnya. Sesungguhnya Allah innallaha sungguhnya Allah tidak akan merubah la yughayyiru ma bi anfusihim ma biqaumin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kira-kira kurang lebih begitulah. Kalau salah tolong dikoreksi. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah berteman. Nah, teman ini saya perhatikan kan tuh waktu itu kan ketika orang tua mulai bergerak, usaha mulai meningkat terus menerus. Lalu saya liatin suami Caheti juga begitu, yang jualan-jualan itu rata-rata itu saya liatin. Siapa itu namanya, saya lupa ini, yang jualan tempe di sebelah saya. Itu mereka juga sedang membangun rumah waktu itu. Ya kalau sekarang udah lama sekali, udah puluhan tahun. Waktu itu baru masih anak muda lagi berusaha bangun-bangun rumah. Umurnya masih pada muda-muda, orang saya aja masih kecil. Itu mereka berhati-hati terhadap berteman. Mereka menjauhi teman-teman yang suka berjudi. Dia nggak mau itu. Semua rata-rata begitu, saya lihat sukses-sukses tuh nggak mau. Sebab di dalam kitab Ta'limut Ta'lim disebutkan, coba kita buka kitab Ta'limut Ta'lim, disebutkan anil mar'i la tas'al wa absir qorinahu fa innal qorina bil buqarani, yang tadi fa in kana jasarin pajanibu sur'atan wa in kana khairin faqribu tahtadi. Nah ini anil mar'i la tas'al, tentang orang la tas'al, anil mar'i, orang itu la tas'al, jangan tanya dia baik atau enggak baik, tapi anil mar'i la tas'al wa besir qorinahu, tapi lihatlah kawan-kawannya. Itu saya ada suatu orang kenalan waktu itu, abang-abang udah gede yang sama jualan juga di situ. Itu udah bagus betul kehidupannya.
Udah bagus betul itu. Rumah udah punya sendiri, bahkan ada kendaraan sendiri yang bagus, representatif. Tapi sayangnya dia bertemannya salah dengan para penjudi. Akhirnya rumah terjual, kendaraan udah hilang. Semua akhirnya tinggal di kios kecil. Balik lagi, beda dengan Ceti. Tadinya Ceti hidupnya susah di kios kecil, rupanya udah menjadi bagus, udah menjadi gedong, udah menjadi bagus dan punya kontrakan banyak lah. Sekarang satu abang ini itu tadinya tadinya kehidupannya enak, jadi jatuh gara-gara apa? Anil mar'ila tas'al wa besir korinahu fa innal korina bil mukhoroniyah tadi fa in kana jasarin pajani busuratan wa in kana jakhairin pakori butah tadi. Apabila orang itu nggak baik, kawan-kawannya jahat, maka jauhilah. Kan ada pepatah tuh, kalau kita berteman dengan tukang las, kita akan kena pandai besi, kita akan kena baunya juga besi, bekas-bekas apa ininya, pukul-pukulan besi itu. Tapi kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita juga akan jadi ikut kecipratan wanginya. Nah, gitulah. Itu cuma apa namanya, pemeo aja di masyarakat. Di dalam kalimat lain dalam kitab Ta'limut Ta'lim, di dalam kitab Ta'limut Ta'lim agak ke belakang disebutkan dalam satu kalimat syair juga. Ya rubat bat tarbu di jema rubat bihakillahi zakillahi somad. Ya rubat tarbat sual jahimi ya roniku kairotaya abin naimi. Kurang lebihnya karena ini bahasa Persia. Ya rubat bat tarbu di jema rubat, wahai kawan yang jahat, itu lebih jahat daripada ular yang berbisa. Nah makanya kalau kawan kita pada males, kawan kita kagak pada mau dekat kepada Allah, itu nanti kita juga nempel. Namanya kemalesan nempel, sedangkan kerajinan juga nempel. Dulu ada seorang sopir yang dia biasa-biasa aja kedekatannya kepada Allah. Karena dia sopir kiai, setiap waktu kiai kan pergi kemana-mana, sholat jamaah berhenti di masjid, dia juga ngikut. Dia ikut kan, kayak dia nyopirin kiai, dia ikut sholat jamaah. Lama-lama dia jadi kebiasaan sholat jamaah. Jadi ketika ditanya, Ustadz, apa amalan buat saya? Apa yang kau amalkan hari-hari? Saya nggak punya amalan kecuali selalu ikut sholat jamaah. Lah bener itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang pernah saya lihat dari masih kecil. Ceti tetangga saya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti langkah dan jejak Ceti ini. Ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Man aroda dunia pa alaihi bil ilmi, Rasulullah bilang, au kama qala Rasul, waman arodal akhirata pa alaihi bil ilmi, waman arodahuma, siapa yang pengen dua-duanya pa alaihi bil ilmi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.